Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Channel edisi Street Lawyer. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan membuat video-video dan konten-konten yang berkaitan dengan hukum acara atau yang ada hubungannya dengan itu. Kali ini saya akan coba membahas secara singkat, padat, lugas mengenai kekuasaan kehakiman. Karena pengetahuan mengenai kekuasaan kehakiman itu sangat penting bagi para pencari keadilan. Jadi harus tahu akan kemana mencari keadilan tersebut. Karena masing-masing lembaga peradilan ini memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Jika dalam materi perkuliahan ilmu hukum, fakultas hukum, ini biasanya didapatkan di semester 3 atau semester 3 ke atas. Baik, langsung saja. Dalam konstitusi kita, tepatnya di pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, telah mengatur kekuasaan kehakiman dilakukan oleh dua lembaga. Yang pertama Mahkamah Agung dan yang kedua Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya fungsi dasar dari Mahkamah Agung itu sendiri ialah mengawal undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Semua jenis konflik, pertentangan, pelanggaran norma yang terdapat di dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya diadili dan diputus di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu sendiri tugasnya ialah mengawal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi seperti itu. Sekarang kita bahas mengenai pengadilan dalam lingkungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini sendiri membawahi 4 lingkungan peradilan. Yang pertama itu adalah peradilan umum. Jadi peradilan umum dia menangani perkara perdata maupun pidana. Sedangkan kekuasaan kehakiman dalam peradilan umum ini dilaksanakan oleh pengadilan negeri, kemudian di atasnya pengadilan tinggi, dan berpuncak kepada Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua ialah peradilan agama. Kalau peradilan agama, dia adalah badan pelaku kekuasaan kehakiman yang memeriksa, mengadili, memutus sengketa keperdataan antara orang-orang Islam dalam bidang perkawinan, wakaf, waris, hibah, zakat, infak, maupun perselisihan mengenai sengketa ekonomi syariah. Sedangkan pelaku kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama ini dilaksanakan oleh pengadilan agama, kemudian lebih atas lagi pengadilan tinggi agama, dan berpuncak kepada Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga adalah peradilan militer. Jadi peradilan militer ini juga merupakan salah satu badan peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung yang memeriksa, memutus, mengadili sengketa perkara tindak pidana militer. Jadi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan militer ini ialah pengadilan militer, pengadilan militer pertempuran, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan berpuncak di Mahkamah Agung. Kemudian yang terakhir, peradilan tata usaha negara. Jadi peradilan tata usaha negara ini dia memeriksa, memutus, mengadili sengketa tata usaha negara. Dia berfokusnya ke sengketa tata usaha negara. Sedangkan yang menjalankan fungsi dari peradilan tata usaha negara ini ialah pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Perlu diketahui juga, dalam lingkungan peradilan umum, pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45 telah dibentuk beberapa pengadilan khusus atau ad hoc di bawah lingkungan peradilan umum. Yang pertama, pengadilan hubungan industrial. Kemudian yang kedua, pengadilan anak. Yang ketiga, pengadilan tindak pidana korupsi.
Yang keempat, pengadilan HAM, hak asasi manusia. Kemudian yang kelima adalah pengadilan niaga. Yang keenam, pengadilan perikanan. Ini semua di bawah lingkungan peradilan umum. Jadi ini semua di bawah lingkungan peradilan umum. Selain itu, pengadilan tata usaha negara juga membawahi pengadilan ad hoc di bawahnya, yaitu pengadilan pajak. Jadi pengadilan pajak di bawah lingkungan peradilan tata usaha negara. Ya, kemudian sekarang kita bahas secara singkat mengenai tugas dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Apa sih kompetensinya dari Mahkamah Konstitusi? Jadi Mahkamah Konstitusi agak sedikit berbeda dengan Mahkamah Agung. Yang pertama, fungsi dan tugasnya ialah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi di Mahkamah Konstitusi lah semua pengujian undang-undang apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada pertentangan, MK berwenang membatalkan pasal tersebut. Inilah fungsi yang pertama dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian kedua, MK berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi itu fungsi kedua dari Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, MK berwenang memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, MK berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian yang kelima, MK wajib memberikan putusan terhadap pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden maupun Wakil Presiden. Ada uniknya lagi, putusan MK ini bersifat final, jadi tidak bisa dibanding ataupun dilakukan upaya hukum lain terhadap putusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Jadi seperti itu bentuk kekuasaan kehakiman pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa saya jelaskan secara singkat untuk pengenalan bagi kalian yang ingin mencari keadilan di lingkungan peradilan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Terima kasih telah menyaksikan LA Channel edisi Street Lawyer. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan menambah pengetahuan kalian mengenai ketatanegaraan, khususnya kekuasaan kehakiman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Dan jangan lupa di-share juga, semoga bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.